Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi terputus saudara-saudara karena ada anak yang sedang menangis. Kita melanjutkan tentang hukum pidana Islam. Penjelasan yang terakhir di dalam hukum pidana Islam. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat. Kemaslahatan atau kemanfaatan dimaksud dirumuskan oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi dan disepakati oleh ahli hukum Islam lainnya seperti yang dikutip oleh Hamkahak, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Terima kasih atas pertemuan sekarang ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Profesor Dr. Masruki MPD selaku dosen senior mata kuliah hukum Islam, dan yang saya cintai dan banggakan saudaraku yang berbahagia dalam mata kuliah hukum Islam ini. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang jarimah hudud. Pengertian jarimah hudud dalam fikih, had artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan berupa siksaan fisik atau moral. Menurut syariah, yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah. Jarimah adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh baik seorang maupun kelompok, sengaja atau tidak sengaja. Jarimah al-hudud berarti tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi atau had. Jenis-jenis had yaitu rajam, jilid, dera, potong tangan, penjara atau kurungan seumur hidup. Subbab B yaitu tentang hudud zina. Pengertian zina, zina adalah hubungan kelamin di antara seorang laki dengan seorang perempuan yang dinyatakan haram, yaitu satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Bukan karena syubhat atas dasar syahwat. Yang kedua, dasar hukum Islam adalah surat Al-Isra ayat 32. Had pidana zina adalah had ghairu muhsan atau muhsanah. Berdasarkan surat An-Nur ayat 2 adalah didera 100 kali di hadapan orang ramai menurut pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Di samping itu dia harus diasingkan selama 1 tahun. Had muhsan atau muhasanah, rajam, dilempari dengan batu sampai mati. 4. Tujuan hukum pidana zina. Dengan diadakan hukum pidana untuk menjaga dan menghormati nilai-nilai kesusilaan dan memelihara harkat martabat manusia, dan seseorang menjadi takut untuk melakukan perzinaan sehingga menjaga kesakralan dari pernikahan dan agar terhindar dari penyakit. C. Al-Qadhfu atau tuduhan berbuat zina. Perbuatan al-qadhfu, pengertian al-qadhfu yaitu tuduhan terhadap seseorang bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan zina. Tertuduh telah melakukan perbuatan zina. 2. Dasar hukum al-qadhfu adalah surat An-Nur ayat 45 dan surat An-Nur ayat 19, 23 dan 24. Sanksi hukum al-qadhfu didera 80 kali
dan si penuduh juga dinyatakan cacat hukum sehingga kesaksian tidak diterima selama-lamanya. Persyaratan hukum DERA dijatuhkan, penuduh adalah orang dewasa, berakal sehat, dan dilemparkan tuduhan atas inisiatif dan bukan atas tekanan orang atau pihak lain. Orang yang dituduh adalah orang yang berakal sehat, dewasa, beragama Islam, merdeka, dan tidak pernah berbuat zina atau pelacur. Kalimat tuduhan, baik kata-kata maupun tulisan, menunjukkan jelas bahwa seseorang telah melakukan zina. Penuduh bertanggung jawab atas tuduhan yang dilontarkan. Hikmah dan tujuan hukum, karena al-qadhfu merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat seseorang. Dengan adanya hukuman al-qadhfu melindungi harkat dan martabat manusia. D. Khamar, hukumannya atau hadnya peminum minuman keras menurut pendapat Hanafi dan Malik adalah didera 80 kali, sedangkan menurut Syafi'i adalah 40 kali dera. E. Perjudian dan undian, hadnya atau hukumannya sama dengan hadnya tindak pidana khamar. F. Pencurian, penipuan, korupsi. Pencurian, hadnya atau hukuman pencurian berdasarkan Al-Maidah ayat 38 yaitu potong tangan bagi pelaku. Syarat-syarat pencurian yang dapat dihad, nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai 1 nisab. Barang curian dapat diperjualbelikan. Barang atau uang yang dicuri bukan milik Baitul Mal. Pencurian usianya sudah dewasa. Perbuatan dilakukan atas kehendak sendiri, tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi. Pencurian melakukan perbuatannya bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Korban pencurian bukan orang tua dan bukan pula keluarga dekat. Pencuri bukan pembantu korbannya. Ketentuan potong tangan yaitu sebelah kiri. Jika ia masih melakukan untuk yang kedua kali, yang harus dipotong adalah kaki kanannya dan seterusnya. Tujuan hukum, tindakan preventif yaitu menakut-nakuti agar tidak terjadi pencurian, mengingat hukumannya yang berat, membuat pencuri timbul jera, menumbuhkan jiwa untuk menghormati hasil kerja orang lain, menumbuhkan semangat produktivitas melalui persaingan sehat. Tidak berlakunya hukum potong tangan terhadap pencuri pada masa paceklik dimaksudkan untuk memberi arahan bagi orang yang kaya agar tidak memperhatikan dirinya sendiri. Penipuan, sanksi yang dikenakan bagi penipuan lebih ringan daripada pidana pencurian karena pencurian bukan semata kesalahan penipu melainkan pemilik harta juga bersalah karena kebodohannya. Pidana korupsi dilihat dari asas hukum pidana bahwa korupsi dan pencurian mempunyai kesamaan yaitu sama-sama merugikan sepihak sehingga sanksinya sama. G. Penodongan atau perampokan, had bagi pelaku penodongan atau dibunuh yang kemudian disalib atau dipotong tangan dan kakinya atau dibuang. Adapun syarat suatu perbuatan dikatakan penodongan, pelaku taklif balik berakal, menggunakan senjata, jauh dari tempat ramai dan terang-terangan. I. Murtad, had bagi pelaku ridho adalah hukuman mati bagi kaum pria maupun wanita. Menurut pendapat Abu Hanifah, seorang wanita yang murtad adalah dipenjara. Tujuan dari had tersebut atas pertimbangan sebagai berikut: menolak keyakinan yang telah diyakininya, berarti ateis; menghalalkan yang telah diharamkan, dan sebaliknya; melecehkan agama, berarti melecehkan Allah dan sunnah Rasul. H. Pemberontakan. Sesuai surat Al-Hujurat ayat 9, sanksinya yaitu para pemberontak diperangi sampai mereka tunduk kepada pemerintahan yang sah. Demikian pembahasan pertemuan kita pada saat ini, semoga bermanfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.